Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Pada video kali ini kita akan membahas masalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau pada video sebelumnya atau materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana atau apa itu globalisasi dan apa saja yang ditimbulkan oleh globalisasi, kali ini kita akan melihat bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi. Nah, sebetulnya ilmu pengetahuan dan teknologi itu apa tiba-tiba muncul seperti ini sekarang? Apakah wajah dunia itu memang seperti ini sejak dulunya? Kan pastinya tidak. Artinya ada perkembangan, penemuan-penemuan yang pernah terjadi pada kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, pada video kali inilah kita akan mengupas bagaimana sebetulnya sejarah dari ditemukannya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita mulai dari yang paling sederhana dulu, yaitu pada masyarakat berburu dan meramu yang kemudian berganti menjadi masyarakat yang sudah mengenal sistem pertanian atau bercocok tanam. Nah, ini adalah perubahan yang sangat revolusioner sekali pada zaman itu, belasan ribu tahun yang lalu itu, terutama sekali pada masyarakat Mesopotamia. Kemudian muncul juga daerah-daerah atau masyarakat-masyarakat yang menjadi pusat peradaban dunia. Sebut saja misalkan seperti Yunani, Romawi, Cina, kemudian Persia. Itu adalah pusat-pusat peradaban yang kemudian membawa kehidupan manusia kepada zaman-zaman baru dengan teknologi-teknologi baru. Ya, walaupun kalau kita timbang dengan zaman ini itu wujudnya masih sangat sederhana sekali. Nah, selanjutnya pada abad-abad pertengahan ini mulai berhenti dulu namanya ilmu pengetahuan itu sejak abad ke-7 lah ya. Sejak abad ke-7 sampai awal-awal abad 15, penemuan-penemuan teknologi banyak berhenti atau banyak mandek. Karena apa? Karena abad pertengahan ini juga kan kemudian kita kenal, kalau dalam babakan sejarah itu kita kenal sebagai zaman ke-8. Artinya memang tidak ada yang bisa diinovasikan oleh manusia waktu itu. Karena apa? Karena kalau di daerah Eropa, di masyarakat Eropa, dominasi kaum gereja atau kaum agama terhadap perkembangan pemikiran manusia itu sangat-sangat tidak mendukung. Artinya pemikiran-pemikiran baru itu banyak ditentang oleh kaum-kaum agama di masyarakat Eropa itu. Sehingga itu tidak memungkinkan untuk penemuan-penemuan baru. Sebut saja misalkan ketika Galileo Galilei membicarakan atau mengatakan bahwa bumi itu bulat, dia kemudian ditentang oleh kaum agama. Setelah abad pertengahan atau setelah abad pertengahan ini muncullah satu zaman baru yang disebut sebagai Renaissance. Dalam masa Renaissance inilah kemudian pemikiran manusia mulai dihargai kembali. Karena apa? Karena orang-orang Eropa sudah belajar dari zaman sebelumnya, yaitu masa-masa abad pertengahan atau abad ke-8. Pada masa Renaissance ini, kenapa dikatakan Renaissance? Renaissance itu kalau dalam bahasa Prancis kan lahir kembali. Apa yang lahir kembali? Yang lahir kembali itu adalah semangat pemikiran Yunani kuno. Nah, kita tahu kan pemikiran Yunani kuno itu banyak merangsang logika-logika manusia. Sejak zaman Socrates, Aristoteles, kemudian Plato dan lain sebagainya itu. Kalau sebelumnya pemikiran manusia itu sangat dikekang, sejak zaman Renaissance dan pencerahan ini pemikiran manusia mulai diberikan porsi yang lebih. Artinya memang pemikiran manusia ini dihargai ketika itu. Nah, zaman yang seperti inilah yang kemudian memunculkan teknologi-teknologi baru atau penemuan-penemuan baru. Setelah itu makanya muncul satu revolusi yang sangat besar sekali yang kita kenal dengan revolusi industri. Untuk yang belum menyimak video tentang revolusi industri, silahkan klik di sini. Nah, itu perkembangan-perkembangan dari masa awalnya ya. Bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi itu dari masa yang sangat sederhana atau bentuk yang sangat sederhana ke bentuk yang lebih maju. Nah, sekarang kita akan membicarakan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad ke-20 atau katakan pada abad globalisasi gitu udah ya. Yang pertama adalah ditemukannya sinar laser. Sinar laser ini banyak berguna kepada ilmu kedokteran karena bisa dipakai untuk alat pemotong operasi mikro. Nah, pada zamannya penemuan ini sangat-sangat berarti sekali. Selanjutnya, selain penemuan sinar laser itu, ditemukan juga pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, abad
ke-20 ini juga bisa dikatakan abad listrik, karena semua kegiatan manusia di abad ke-20 ini banyak sekali yang mulai sangat memerlukan listrik. Oleh karena itu, penemuan pembangkit listrik tenaga nuklir ini sangat berguna sekali bagi kehidupan masyarakat abad ke-20 waktu itu. Nah, yang selanjutnya, penemuan televisi. Penemuan televisi ini juga menjadi penanda bahwa alat telekomunikasi pada abad ke-20 itu bisa berkembang sedemikian rupa. Artinya belum pernah terfikir sebelumnya bahwa akan ada siaran gambar di satu tempat yang bisa disaksikan di tempat lainnya. Nah, ini menjadi penemuan yang sangat berpengaruh sekali pada abad ke-20. Mulanya pada 1928, siaran TV pertama itu yang punya televisi itu hanya 3 rumah. Itu siaran pertama 1928. Kemudian berkembang tahun 1950-an ya, televisi mulai banyak tapi bisa dijumpai hanya di orang-orang di kota-kota, dan itu hanya orang-orang yang benar-benar berduit. Tahun 80 sampai tahun 90 televisi memang sampai ke desa-desa, tetapi mungkin di desa itu yang memiliki hanya orang-orang paling terpandang lah di desa itu gitu ya. Kalau Anda bertanya kepada Bapak Ibu Anda, barangkali tahun 80 sampai tahun 90-an awal orang nonton televisi itu masih berpusat di satu tempat gitu. Misalkan siapa orang paling kaya yang punya televisi, itu biasanya orang di desa itu ngumpulnya ke sana, lihat televisi di situ. Tapi kalau sekarang televisi sudah ada di mana-mana. Bahkan kalau sekarang udah televisi itu hampir-hampir gunanya itu tidak seperti dulu, karena semua sekarang sudah ada di genggaman, sudah ada di gadget kita. Televisi tidak lebih kadang-kadang hanya untuk supaya tidak sepi saja rumah gitu ya, sehingga televisi itu dibunyikan habis itu ditinggal sudah gitu. Hanya supaya tidak sepi saja. Itu benar-benar perubahan zaman yang sangat-sangat terasa sekali gitu ya. Yang selanjutnya selain televisi adalah penemuan internet. Nah, penemuan internet inilah yang sampai sekarang kita rasakan bahwa internet ini menjadikan kehidupan kita itu sudah serba mudah, serba cepat, serba instan. Bayangkan kalau dulu kita makan itu misalkan harus masak, atau paling tidak kita beli itu ya paling tidak kita harus keluar, kalau harus keluar rumah. Semuanya sudah ada di jari-jari kita. Klik apa makanan datang, klik apa pakaian datang. Semuanya sudah serba ada di jari-jari kita atau di genggaman kita. Ini dimungkinkan karena apa? Ya karena penemuan internet. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini di era globalisasi bisa kita betul-betul rasakan dampaknya itu saat ini. Sehingga hari ini kita bisa melihat dunia itu dengan serba cepat gitu ya. Berita-berita apapun yang terjadi di dunia kita bisa tahu itu hari ini juga, saat ini juga. Nah, tetapi perkembangan teknologi ini juga tidak hanya memberikan dampak-dampak baik saja terhadap kehidupan manusia, juga ada dampak-dampak buruk juga terhadap kehidupan manusia. Nah, sekarang tugas Anda adalah mencari pengaruh-pengaruh baik dan pengaruh-pengaruh buruk dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama sekali yang Anda rasakan saat ini. Apa saja yang Anda rasakan dalam sehari-hari Anda? Silahkan Anda cari itu, eksplorasi sendiri dengan bahasa Anda sendiri. Silahkan tuangkan di kolom komentar. Pengaruh baik dari perkembangan iptek itu apa saja, kemudian pengaruh buruk dari perkembangan iptek itu apa saja. Nah, sekian video kali ini, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.